orang suka bunga. Bu, tak puji motor bunga-bunga. Lalu teng matu taloy. Suka kumbang, suka kembang. Gak mudah ada telurnya. Tadi Pak Kawa tadi mengatakan telur ini penuh dengan berkah. Kita sudah bacakan selawat beberapa kali selawat tadi di sini. Ada telur di rumah, nggak sama enaknya dimakan. Ada, nggak sama enaknya tuh. Lebih enak di sini. Kenapa lebih enak? Sudah dibacakan salawat kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah enaknya. Tapi Bu, tolong jangan cuma makan telurnya saja. Ingat filosofi telur, bundar. Apa itu bundar? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Agama Islam ini tidak bisa dibangun seperti ini seandainya tidak ada persatuan dan kesatuan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Kalau kamu bercerai-berai, gampang diobo-obo oleh orang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita coba-coba mengambil hikmah daripada peringatan Maulid dan semua aspek kehidupan kita dan semua model peringatan Maulid. Pada intinya hanya satu, yakni Muhammad dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tengah-tengah bumi ini untuk laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Agak melihat cerita. Agak melihat cerita. Sering kita mendengar para penceramah mengatakan lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanya apanya lebih tidak besar? Pernah lihat Bu? Pernah lihat Nabi? Apa aja besar? Nggak pernah lihat, saya juga nggak pernah lihat. Sama. Tapi kenapa kita katakan lebih besar? Ini gelar besar, bukan kita yang kasih upah, bukan. Bukan Nabi yang kasih titel di diri sendiri, bukan. Siapa yang kasih titel? Allah sendiri. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala hulukin azim. Menyapu ke Muhammad mapunang ini ampe-ampe barajah, ampe-ampe lebih hulukin azim yang besar. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itulah yang menjadi tolok ukur kesuksesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebatang kara, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa nenek, tanpa paman. Dia berjuang sendiri. Tidak ada pilihan lain kecuali hanya Allah, dengan dibarengi dengan akhlakul karimah. Mampu menggoyangkan Arabia, mampu menggoyangkan Jazirah Arabia. Lajangkan kurang lebih 20 tahun Nabi menyebarkan panji-panji keislaman di Jazirah Arabia, bahkan di luar Jatuh Arabia. Sampai di sini. Bukan karena kepintaran, bukan karena senjata beliau, bukan karena harta beliau, tapi karena akhlak beliau. Ampe-ampe beri cinta. Ada pada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pada saat kecil dibawa keluar Mekah. Kenapa dibawa keluar Mekah? Supaya jangan ketularan penyakit orang kota. Karena di Mekah pada waktu itu banyak juga penyakit. Baik penyakit secara fisik, juga penyakit secara moral. Hampir-hampir berdeci. Dibawa keluar. Kalau sedang sekarang, kita bawa dan kita ke pondok pesantren. Kita bawa isolasi di situ. Nggak bisa keluar, nggak bisa bawa HP. Jadi nanti Ananda hadis Mahendra, udah memang itu motor naik, kau tahu pesantren kue harang bawa HP. Karena itu racun. Pak Begato ya tang, Puan, kalau balik si HP dan aku, dia dapat ting. Nah selalu kami nggak bicara, dia dapat ting. Kalau nggak bicara lo kembali sih, tajo kok komite. Kemudian nanti ada HP sentral, ada HP pembina yang bisa dihubungi setiap saat mau komunikasi dengan anaknya bisa. Insya Allah itu namanya pembinaan supaya jangan kena penyakit. Nabi juga begitu, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa keluar di desa-desa terpencil.
Dia masih berjauh. Maka itulah juga bapak-bapak dan ibu, Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi pasrata bibi." Puang Allah Ta'ala binaka puang Allah Ta'ala didika yang kana maka siampeku. Puang Allah Ta'ala subini. Salah satu kisah, contoh, Nabi pernah diajak temannya menonton pertunjukan erotis. Dulu pada Arab, sampai sekarang masih ada. Saya pernah ke Tanah Suci Umrah. Ada anak murid saya di sana di Madinah. Tolong joka-joka. Wadi Jumat. Bega. Oh, sepel jadah di luar kota. Kita kuro. Terus kemana meeting? Ya, joka masjid. Masya Allah. Goyang-goyang tanpa pakaian. Itu orang Arab. Tapi di situ campur, tidak ada laki-laki, perempuan, laki-laki, ada campur-campur. Beda dengan kita, kalau kita campur-campur. Di sana terpisah laki-laki, terpisah perempuan, nonton sama bareng-bareng. Tapi tidak terpisah. Itulah Nabi derita. Mas tengah dengan derita juga. Nah, podang sahabat, maka ada sahabat. Juga di Yolo, macam nak teme, sama kencing. Depan teme, seperti perkara masjid ini, tahu dalam teme. Kenapa setelah dia buang air kecil, tiba-tiba Nabi gantuk? Dia udah tahan matanya, tu dah mati untuk kewan perkara mai. Lesu tahu boleh menonton, maka dia keng Muhammad Nah sekarang kita macet lah, dia kagak keng ilmu lah, dia kagak Muhammad. Lalu kami di corona sampai perkara ini lepas, lah kan dia mati untuk perkara mai. Ni gak patinro puang Allah Ta'ala magi di patinro ya jangan mita anu makalalay puang Allah Ta'ala langsung didik. Ini anak tahu siapa yang didik anak kita sekarang Pak Bu. Itu tidak lagi dipertanyakan. Teknologi sudah mulai menggerogoti anak kita semua yang mendidik anak-anak kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Nabi berpesan kepada kita semuanya, termasuk saya sendiri. Atibu auladakum bisalasi hisalin. Didiklah anak-anakmu dengan tiga masalah, tiga persoalan. Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabimu. Hubbi ahli baitihi, cintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini kewajiban perintah Nabi kepada kita semuanya. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarlah anak-anak kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh. Anak-anak sangat gembira melihat telur. Tapi bukan terima jadi pokok. Anak-anak kita di sini mendengar, anak-anak kita di sini melihat. Oh, itu Nabi Muhammad begini, ini Nabi Muhammad begini, dan Nabi Muhammad begini. Seketika juga muncul bagaimana dia bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mari kita minta hubbi nabiyikum, mencintai nabimu. Puang Allah Ta'ala jadi kau orang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang Muhammad umatmu. Ya kumupuji puang Allah Ta'ala fattabi'uni acoi di kanan sudah kita. Yuhibbukumullah. Napa itu puang Allah Ta'ala. Wajah kafir lakun dunubakum ada apa hubungan Allah Ta'ala dosa. Subhanallah. Jadi inilah modal utama kita, mengejarkan sedini mungkin anak kita supaya bisa mencintai Rasulullah SAW, dan tidak semudah kita mereka telapak tangan. Apa-apa ini makhluk kue ini tidak masalah, tidak ada masalah. Tapi anak kita yang kecil-kecil seperti dari lari-lari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, apakah masih mengidolakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi? Mungkin tidak lagi. Karena sekarang wallahu a'lam pengaruh sangat luar biasa. Kemudian mencintai rumah tangga Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW. Rumah tangga adalah keluarga yang menjadi idola bagi kita semua. Adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi pada ditanya, bagaimana rumah tanggamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Keluargaku adalah surga. Anakku adalah surgaku. Rumah tanggaku adalah surga. Itu jawaban Nabi. Sama simpel. Kenapa? Nabi sebagai seorang suami, Aisyah sebagai seorang istri, Khadijah sebagai seorang istri, tidak pernah ada masalah di antara berdua. Nabi mengerti kewajibannya sebagai suami. Kadang-kadang kita tidak mengerti kewajiban kita. Kadang-kadang kewajibannya orang mau diambil. Istri juga tidak mengerti apa kewajibannya dia. Muhammad, bapak dan ibu, lo kapan guru sale pak kudroy. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kepada kita semua, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun Anda mendengarkan azan, tolong berhenti sebentar. Dengarkanlah azan dan jawablah apa kata muazzin. Insya Allah, Allah akan memberikan berkah seluruh aktivitas kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh rasul teladan dalam kehidupan keluarga. Ibu-ibu, bagaimana kewajiban seorang istri dan seorang kepada suaminya? Kalau secara garis besar hanya dua, maka dia kewajiban makunrei piari anak nalakaimu dan layanilah suami. Itu aja. Tanya tugas nama kunrei masa sah. Tanya tugas nama kunrei loma pasa. Tanya tugas nama kunrei loma laju. Tanya tugas nama kunrei loma nasu. Tanya. Ini gak boleh tugasnya berani ini. Boleh skema tuh bu. Peramin dakem. Maka ada masalah no. Tapi ingat, kalau bapak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya naron akan hadisan Nabi tamakane nigi makunrei salaibi bolana nade delo permisi kolakaina si saginaka ajena si jeti kalau bukan raka. Kayak kata biran bu. Kayak kata biran. Pak biasa dia cubu-cubu masuk ke bola di depan lakena. Nantai si kepada suami. Mata lepo mata laki laki gomon Roma, kakak ku pasae. Dia gomon Roma, kakak ku bali bolai. Dia gomon Roma, kakak ku saloe. Itulah resikonya. Kalau kita menegakkan aturan Rasulullah, aman. Dengan istilah ideologi maka deh tugas nama kuntai dua rupa. Matarana si bayar taroi anak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tugas seorang ibu juga sangat berat. Sangat berat tugas seorang ibu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi putra-putrinya. Sekolah pamulannya anaknya. Jadi kalau ada anak masalah kedo, maka pakai jangan tanya bapaknya, tanya ibunya. Maka lagi ya bapaknya ibu bawaan itu. Yang mendidik, yang menggendong, yang menyusui ibunya. Jika karena anak macam pila, kita indok dia. Neng karena anak macam apa deh, kita indok lah. Jangan lihat bapaknya. Dia kenapa kau duduk? Biasa nih, mak, mau kemana? Pasar mak, pasar nak. Beli kakak nanti nah, iya mak nanti beli kakak. Pulang, mana mak? Dah lah, mati penjualnya. Itu bohong. Napa guru nama beli? Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Inilah kewajiban kita seorang ibu, seorang bapak. Bagaimana anak kita? Yakni wa qiraatil Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi ternyata kewajiban di semahin nerah. Tanah kewajiban pabide matu ke tanah kewajiban kata ya sangi kue paguna tamang aja ini kewajiban teman toy. Pernah ada yang tanya saya, Pak Ustaz, bagaimana kalau ada orang tua tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak dan berdosa? Nanti di hari kemudian bapak dan ibu sudah bergandengan tangan mau masuk surga. Datang surga di belakang, ya Allah, jangan kasih masuk surga mamaku dan bapakku. Kata Allah, kenapa kamu larang bapakmu dan ibu masuk surga? Dia sudah haji 7 kali, sholatnya bagus, dia begini, semuanya masuk surga. Memang betul ya Allah, itu sudah untuk diri sendiri, tapi tidak ada untuk saya. Kenapa? Kan Allah juga berfirman, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagai bialin, jagai di bolamu pola tidak pindah lakai. Saya tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dididik, tidak pernah dibimbing, tidak pernah diajarkan Al-Quran. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu, jangan sungkan-sungkan dan jangan berpikir masalah biaya, masalah apa. Kalau masalah pendidikan anak kita jangan tawar-menawar. Waladin salih ada ulahu Allah modal utama kita. Kalau kita nanti meninggal dunia bukan. Kalau sudah ada anak kita masuk di pesantren tahfiz Al-Quran ini, subhanallah, dia membacakan kita ayat Al-Quran. Bapak orang tuanya tersenyum, melepaskan rohnya. Tapi alangkah sakitnya hati kita kalau orang tua dalam sakaratul maut baru mencari Pak Imam bacakan surah Yasin bapaknya. Alangkah celakanya kita melahirkan anak seperti ini. Ini Bu, tolong. Maka bapak-bapak dan ibu, pondok pesantren tahfiz Al-Quran kita di sini itu tidak main-main. Modal kita. Cuma masalahnya biasa kita kalau gratis banyak yang mau. Kalau sudah bayar tidak mau lagi. Tapi sebentar gratis Pak, masih empuk. Yang murah itu kualitasnya jelek. Bagaimana kita mau murah? Mohon maaf kalau hanya alena teman kita Haji Bacotan atau Ketua Yayasan Abdullah, nama bapak saya. Kebetulan nama bapak saya sama. Mudah-mudahan insya Allah lahir Abdullah kedua di sini. Bapak dan ibu yang dimuliakan, justru itulah menjadi apalah hati harta yang kita kumpulkan. Mau diapakan harta itu? Mulai dari pagi sampai sore, malam kita kumpulkan harta. Ingat, kalau kita meninggal dunia siapa yang punya? Mari kita sekekan enak tah. Kau pondok pesantren ini, Katarina dina wajai, SPP na dina wajai, manoko-noko, ilaudina, naudzubillah, summa naudzubillah. Nah ada cengan di ale tak iya we. Tanya ada cengan Pak Ustaz, tanya ada cengan apa kerja baca batok, tanya cengan Pak Abdullah, tapi ya bukan, ini sendiri. Lo ngapalan anak? Harta benda yang kita kumpulkan siapa yang punya? Tidak ada. Ahli waris kita nanti nah bagaimana di tanah, nah bagaimana karena teman-teman, dia dengarang itu teman-teman. Tapi kalau anak kita yang sadar salihah, dia hafal Quran kita tinggalkan, insya Allah setiap saat dia baca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Tolong Bu, ada pepatah mengatakan, harta tidak dibawa mati. Betul? Siapa bilang? Siapa bilang harta tidak dibawa mati? Harta bukan dibawa mati, cuma bukan kita yang bawa. Tania Sulaiman TV otola, tania Sulaiman TV doina tania. Ya kau kata mati peselamai katanya atau malah atau mali gitu. Maka dia lagi pale, ya palaloang mi ko tahu ya palaloang mi. Contohnya, tadi saya sampaikan, ini baru 3 lokal selesai, baru 1
Ini nanti saya katakan nanti ini sementara, nanti dijadikan sebagai musala sementara, juga sebagai tempat menghafal, satu sebagai asrama, satu sebagai tempat TPA-nya. Belum cukup. Mana asramanya lagi, mana lagi masjidnya di sini. Ini semua bapak-bapak dan ibu, kalau Anda mau bawa harta mati, titikkanlah di pesantren ini, titikkanlah di sini, supaya dibawa nanti. Kalau kita sudah mati nanti, engkau ditajang ikut kubur. Magi nasa punga Allah Ta'ala, wa ampiku mimma rasakanakum min qabli ayati adakumul maut, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaka wa akun minas shalihin. Infakkanlah, belanjakanlah hartamu, apa-apa yang diberikan oleh Allah sebelum kamu mati. Saya mohon maaf kalau ada ulama mengatakan sedekah, infak, wakaf, dia tidak perlu kau mati tahu aja mana malingi masih kayak Tommy ya pada tua wajar. Kenapa? Karena hak kepemilikan harta sudah pindah tangan kepada ahli waris. Ahli waris punya hak otonom. Melo maling ngamuk, siapa yang ngamuk terserah. Ahli dah punya hak. Yang penting Allah Ta'ala, kalau memang ni waram paramu dulu, dia mau mati, ya kau boleh ikut pembalace, terserah berapa kamu mau, berapa kamu infak. Kau tahu ni matu kuburu kau digaga pas digaga hak kiri kalau yolo, engkau dimungkar nak kita tapi palu-paluna, nancangi digaga buku saja, bulak mata nak gora, laula akhartani ila ajalin qarib, wasadaka wa akun minas shalihin. Pali suka lo kolino, magi belum lesu, usah dia leku puang, magi tahu sogi kak, pejabat kaji biasa dulu, engkau jabat aku, engkau paku kue, dia menang ke batu-batu pesantren ini. Napa kalau di subhanti pesantren ini makin mengalah ada bawa menitu, pak aja no. Walau ilah nafsan pada jalwa, wallahu abirun, dia ni gaga, palawa di batu mas sumpah kulino, mati napa lo mas sumpah. Coba dipikir sepatu. Itu kita selesai tamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan alina teman-teman haji baca tandang seluruh keluarganya. Bilang pirang sudah bunga latar jadi di sini. Karena tergerak hatinya mewakafkan lokasi. Maka dia membangun gedung. Ini bertuan alina teman-teman. Nesengalena dapat diulangi alina bahagia. Kata bunga dia bilang dengan keluarganya sekalian, bukan hanya almarhum, bukan hanya alien tempat seluruh keluarganya bisa ikut. Subhanallah. Walaupun contoh Pak Bu, tidak itu mudah kita cerna. Sekarang orang kalau bepergian ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke Makassar, tidak bawa uang lagi, tidak bawa uang, tapi apa? Kertas, kartu ATM di bawah. Sampai di Padang di Makassar, tidak ada uang mau beli apa? Masuk mall, tusuk ATM, cecuk, merapat jamu, keluar uang 5 juta, 3 juta keluar. Dia belanja kiri kanan. Itulah contoh kalau kita mendahulukan harta kita, menunggu kita di sana, menunggu kita di sana. Ini harus sama anak bu Pak. Tomatewe, yeko pura ni jamme, pura ni walung, pura ni sampajangi, aja nang utari ko boleh. Makan tomate, kak dimuni, papari kak mengati, makan magi, lo nak lo mal ya lu ku pura tabu kan dia tajang ngarui, itu tajang ngai. Itu si ko digaga, tabungan agak tahu siapa, aja pajok kakak mengati, pak dimudi kak, magi, metau kami tak malu palumpah. Naudzubillah subhanallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah sebagai kesimpulan dalam perkataan maulid ini, lebih besar kita Muhammad SAW betul-betul menjadi suri teladan, ikutan yang baik dan semua aspek kehidupan kita. Apakah kita sebagai masyarakat biasa, apakah kita sebagai pejabat, apakah sebagai warga masyarakat, semuanya menjadi suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul kiranya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah fid dunya wal akhirah insyaallah. Yang kedua, sebagai kesimpulan, Bapak dan Ibu, kita semua diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, majapuna warang para menenil jamu ujian dari kufuang Allah Ta'ala.